Disebutkan oleh Adi bin Hatim, seorang sahabat yang mulia, "Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'atit taqi, walakin man fa'ala wa fa'al." Ya Rasulullah, aku tidak bertanya kalau penguasanya takwa. Itu sudah jelas kita harus taat. Walakin man fa'ala wa fa'al. Bagaimana dengan penguasa yang berbuat begini dan begitu? Fadzakara syarr. Disebutkan kejelekan-kejelekan. Ternyata dijawab oleh Rasulullah SAW, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Dan dengarlah dan taatlah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya tetap sabar bersama jamaah walaupun engkau melihat kekurangan-kekurangan penguasanya. Tentunya zaman kita berbeda dengan zaman yang terdahulu, orang-orangnya juga kualitasnya berbeda, ya mesti akan ada kekurangan-kekurangan. Kalau engkau ingin memiliki pemimpin yang dalam keadaan tidak pernah ada kesalahannya, ada kekurangannya, niscaya tidak akan pernah punya pemimpin dan akan terus pemberontakan demi pemberontakan. Yang ini diganti yang itu. Sama saja dengan yang kemarin. Memberontak lagi, pertumpahan darah lagi, diganti dengan yang ketiga. Yang ketiga juga ternyata ada kekurangannya dari sisi lain. Turunkan. Berontak lagi, protes lagi, demonstrasi lagi, pertumpahan darah lagi, ganti lagi. Sampai kapan? Sampai mendapatkan yang maksum? Gak akan ada. Sampai mendapatkan orang yang tidak pernah punya salah? Tidak akan dapat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka, kaum pemberontak ini, jangankan orang-orang sekarang. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Rashid yang ketiga, sahabat yang mulia, yang pemerintahannya paling lama dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau dalam keadaan banyak memberi pada rakyatnya. Barokah. Pembagian kain bagikan. Pembagian makanan bagikan pada rakyat. Pembagian terus. Ternyata toh mereka protes. Dengan alasan karena memang engkau membagi pada kami, tapi bagian engkau lebih banyak. Padahal dijawab, bagian aku yang mana? Fulan. Ini memang sukuku besar, dan mereka mendapatkan masing-masing dari negara. Sama dengan kalian dapatnya. Jadi kebetulan karena sukunya besar, maka dianggap itu semua adalah jatahnya Uthman. Mulailah mereka membuat isu-isu sampai terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kaum Khawarij adalah kaum yang tidak pernah puas. Dan mereka yang mencoreng gambaran kebersamaan Islam yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. 20 lebih hadis tentang kita taat pada penguasa dan sabar bersama jamaah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga mengatakan, wa in ummira alaikum abdun habasyiyun mujadda' wa ati'u in qadakum bi kitabillah. Kalaupun yang memimpin kalian adalah budak hamba sahaya dari Afrika, dari Ethiopia, dari Habasyah, maka tetaplah kalian mendengar dan taat. Penguasa tidak boleh cacat. Tetapi di sini kata Nabi, mujadda', terpotong hidungnya. Artinya sudah jadi penguasa. Mau apa lagi? Kalau disuruh memilih, kita memilih yang paling baik, yang paling adil, yang tidak cacat, laki-laki. Tetapi ketika qadarullah, entah bagaimana terjadinya, dialah yang menjadi penguasa. Alal ghalabah, karena menang. Alal ghalabah artinya karena dominan dan menang. Maka harus kamu taati walaupun turunan budak. Padahal harusnya tidak boleh budak jadi pemimpin. Kedua, mujadda', cacat, terpotong hidungnya atau terpotong tangannya atau telinganya. Sudah terjadi, kata Nabi, isma'u wa ati'u. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Diakhiri dengan kalimat wa in qadakum fi kitabillah, kalau dia memimpin kalian dengan kitabullah.
Artinya kalau menyuruh pada yang selain Al-Quran, tidak akan bisa kita taati. Karena innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan pada kebaikan. Tetapi tetap tidak lepas tangannya dari bai'at. Tidak lepas tangannya dari taat kepada penguasa pada masalah lain. Ikhwan fillah a'azakumullah, artinya tidak taat dengan tidak mengakui sebagai penguasa berbeda. Kalau mereka melihat seperti ini bermaksiat, menyuruh pada yang maksiat, maka dia menyatakan, lepas, aku tidak lagi di bawah kepemimpinan mereka. Ini yang memecah belah dan merusak kebersamaan. Dan menyelisihi sunnah, bahkan menyelisihi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian.